Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Lintas Manado Pagi masih menemani Anda, dan sebagaimana yang sejak tadi saya sampaikan bahwa untuk pukul 9 pagi hari ini hingga pukul 10 kami hadirkan dialog interaktif luar studio yang akan membahas terkait KONI Manado dukung implementasi DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional. Disiarkan langsung dari gedung KONI Manado Youth Center. Anda juga bisa menyaksikan di YouTube, channel YouTube RRI Manado ya. Nanti saya akan terhubung bersama rekan saya Steve Kolibu yang nanti akan memandu ya dialog ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung sapa saja. Selamat pagi Steve. Selamat pagi Randy. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Jaya. Baik, silakan Steve untuk dialog interaktif luar studio untuk pagi hari ini. Terima kasih Randy dan juga pendengar Pro 1 RRI Manado dimanapun Anda berada, maupun juga yang menonton kita melalui live streaming di YouTube dan juga di Facebook RRI Manado. Seperti yang sudah diberitahukan oleh Randy tadi bahwa saat ini saya berada di gedung KONI Manado atau di Youth Center di Megamas Manado. Dan hari ini kita akan membahas mengenai KONI Manado yang mendukung implementasi Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Bersama narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, selamat pagi Bapak. Ada Sekretaris KONI Manado, Bapak Hani Kando, selamat pagi Pak. Mungkin bisa sekaligus juga menyapa pendengar dan penonton kita pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga. Kemudian juga ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, Bapak Tony Mamahit. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi dan salam olahraga. Salam olahraga Pak Kadis. Juga ada Ketua Pengprov Posi Sulut ya, Bapak Gregorius Tony Raung. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya, dan terima kasih juga untuk KONI Manado yang sudah menyediakan tempat untuk kami RRI Manado bisa berdialog bersama di sini. Pendengar, nanti kami undang Anda juga untuk bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan ataupun juga saran kepada narasumber yang sudah hadir hari ini di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Sebelum kita masuk ke percakapan kita pagi hari ini, kita dengarkan dulu Pak pendapat dari masyarakat mengenai Desain Besar Olahraga Nasional ini. Silakan. Ya, mengenai program dari Kemenpora ini untuk meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia, ya tentunya saya setuju, karena jika kita meninjau kembali yang mana selama ini program ini hanya ada dalam cabang olahraga bulu tangkis, dan dapat kita lihat bagaimana kesuksesan Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis sampai tingkat internasional. Dan ya, apabila program ini ditingkatkan lagi, saya rasa Indonesia bisa bersaing di kelas internasional dalam cabang olahraga. Menurut saya DBON ini sudah baik program-programnya. Hanya saja mungkin harapan saya sebagai masyarakat, DBON bisa mencari formulasi yang terbaik untuk mendapatkan bibit-bibit unggul di daerah-daerah agar bisa menjadi atlet yang handal di bidang olahraga. Terima kasih. Ya, saya sebagai masyarakat merasa cukup bagus ya dengan adanya DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional. Semoga dengan adanya program DBON ini bisa mencetak atlet-atlet baru muda yang berbakat, dan diharapkan juga ke depannya agar supaya atlet kita juga bisa memberikan prestasi yang membanggakan lah buat negara kita Indonesia. Ya, demikian Bapak-Bapak pendapat masyarakat, tanggapan masyarakat terkait dengan Desain Besar Olahraga Nasional ini. Dan seperti topik kita pagi hari ini, KONI Manado mendukung implementasi Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Mungkin Pak Hani Kando bisa sedikit memaparkan untuk masyarakat yang belum terlalu paham mengenai DBON ini, walaupun juga sebenarnya sosialisasi pertama untuk Desain Besar Olahraga Nasional ini dilaksanakan di Manado di Sulawesi Utara pada bulan November lalu. Silakan Pak Hani. Terima kasih, sekali lagi salam olahraga. Desain besar olahraga itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2001. Pada intinya kita bersiap untuk menjadi
peserta olahraga terbaik di dunia pada tahun 2044. Kita harus menjadi peringkat kelima di Olimpiade 2044. Tapi bagaimana itu bisa mencapai, tentunya ada tahapan-tahapan. Tahapannya mulai dari sekarang, dari pembentukan anak usia dini dan pengawasan dari semua pihak, terutama KONI dalam hal ini. Karena di daerah itu hanya KONI, kalau ke Olimpiade itu KOI. Ya. Itu aja. Jadi pembinaan dan pengawasan sejak dini. Kesimpulannya sih itu sebenarnya. Oke, itu pembinaan dan sejak dini ya Pak Hani ya. Tapi kalau misalnya di KONI Manado sendiri, implementasi dari DBON ini bagaimana Pak? Untuk saat ini, setelah beberapa bulan di launching. Untuk saat ini perkembangan KONI Manado menurut masyarakat yang menilai itu sangat memiliki progresif yang luar biasa. Oke. Banyak cabang olahraga yang sudah bergeliat dan banyak yang berlatih di sini. Kami memang ingin mereka berlatih di KONI Youth Center ataupun sekitarnya agar pengawasannya mudah, penilaiannya mudah, sehingga rekomendasi kita ke Dispora juga tepat. Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum KONI, dalam hal ini saya mewakili beliau, Kota Manado itu adalah waterfront city. Jadi di luar dari olahraga yang sudah biasa kita juarai di tingkat nasional, baik kejurnas maupun PON, kita harus lebih meningkatkan olahraga di perairan. Salah satu adalah selam, layar, dayung, dan ski air. Karena apabila keempat olahraga itu bisa maju, kita sebenarnya tidak perlu membangun stadion atau membangun tempat akuatik untuk sudah ada itu. Pak ya di Manado. Tuhan ya? sudah memberikan di depan kita. Jadi kita tingkatkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau mau olahraga air tinggal jalan-jalan ke daerah Megamas ini pun sudah tersebar luas ya. Dan karena memang Manado juga diberikan Tuhan dengan anugerah itu, makanya hari ini kita mengundang Ketua Pengprov Posi Sulut ya Pak Tony Rawing. Tapi sebelum kita ke Pak Tony, ini tadi Pak Hani juga sempat mengatakan rekomendasi ke Dispora. Ini ada Pak Kadis di sini Pak. Kalau untuk sinergitas antara KONI dan juga Dinas Pemuda Olahraga Manado dalam mendukung implementasi DBO ini bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama tentu kami memberikan apresiasi buat RRI. Terima kasih Pak. Sudah mengakomodir sehingga dialog interaktif pagi hari ini antara pemerintah dengan KONI dan cabang olahraga boleh terlaksana. Nah, mungkin sebelum saya menjawab apa yang disampaikan tadi, mungkin saya akan memberikan dulu gambaran umum. Boleh Pak. Ya, apa itu the bond. Ya. Walaupun memang sebagian masyarakat sudah tahu, tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum tahu apa itu the bond. Yeah. Nah, the bond ini singkatan dari Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, ini konsep yang luar biasa dari pemerintah yang sudah dituangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris KONI tadi lewat Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021. Dasar itulah maka pemerintah bersama-sama dengan insan olahraga dan masyarakat akan menindaklanjuti konsep dari the bond tersebut. Adapun visi daripada Desain Besar Olahraga Nasional yaitu mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter, unggul, dan berprestasi dunia. Nah, visi ini akan diimplementasikan lewat misi yang ada. Nah, ada beberapa misi yang akan menunjang visi dari The Bond. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif
dalam berolahraga. Ya, yang kedua, mewujudkan peserta didik dan satuan pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam berolahraga. Yang ketiga, mencetak atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional. Yang keempat, mengembangkan industri olahraga yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, tentu mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga. Itu visi dan misi dari The Bond ini, Pak, ya. Sasaran yang akan dicapai untuk visi dan misi itu dalam kurun waktu 2021 sampai 2045 nanti, ya, ke depan. Yang pertama tentu mewujudkan prestasi olahraga dunia. Target yang dicapai sudah disampaikan oleh Pak Sek tadi, bahwa Indonesia akan masuk di peringkat 5 besar untuk targetnya 5 besar Olimpiade 2044 ya. Target di Olimpiade yang akan datang. Minimal sebelum tahun 2045 ini sudah terlaksana. Yang kedua, terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Yang ketiga, terwujudnya partisipasi aktif daripada masyarakat. Nah, targetnya tahun 2045, 70% masyarakat Indonesia terlibat aktif untuk berolahraga. Dan yang keempat, terwujudnya siswa dan mahasiswa yang aktif berolahraga. Dan targetnya untuk tahun 2045, 70% siswa dan mahasiswa kita aktif untuk berolahraga. Nah, ini visi misi, sasaran dan target yang dicapai lewat The Bond ini, Pak, besar olahraga nasional. Dan untuk menunjang agar supaya visi misi, tujuan dan sasaran daripada The Bond bisa tercapai, maka pemerintah dalam hal ini Kota Manado lewat Dinas Pemuda dan Olahraga tentu bersinergi dengan insan olahraga dan masyarakat Kota Manado. Nah, insan olahraga dalam hal ini lewat ruang yang ada di bawah komando KONI Kota Manado. Dan saat ini Dinas Pemuda Olahraga terus bersinergi agar supaya visi dan misi daripada The Bond bisa tercapai. Dan pemerintah lewat Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menuangkan itu lewat program dan kegiatan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa program dan kegiatan dari pemerintah lewat Dinas Pemuda Olahraga untuk menunjang agar supaya The Bond ini bisa tercapai, maka kita telah membuat kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan. Untuk sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Nanti kegiatan-kegiatannya apa mungkin nanti, Pak, ya, kita akan cari tahu lebih lanjut. Tapi ini ada salah satu olahraga yang sudah sempat dikatakan oleh Pak Sek tadi, yang harusnya menjadi andalan dari Manado dan juga Sulawesi Utara. Ini olahraga air, salah satunya olahraga selam. Sudah ada Pak Gregory Sony Rabung, Ketua Pemprov Posi Sulut. Pak, kalau misalnya di Posi sendiri pembinaan atletnya bagaimana, Pak? Kan kita tahu di PON kemarin sudah berhasil membawa pulang medali itu, Pak, dari cabang olahraga air ini, olahraga selam. Ya, terima kasih. Saya memang dari tahun 2010 kalau nggak salah, saya juga sebagai pengurus ketua POSI Kota Manado. Satu periode, terus periode kedua diminta untuk mengurus provinsi. Nah, itu cakupannya sudah lebih luas. Dan ini sudah periode kedua masa kepengurusan saya. Dan memang semuanya dikembalikan juga ke anggaran menurut saya. Kemarin saya mencoba waktu saya masih ketua di Kota Manado, saya berupaya walaupun ada juga
apa fasilitas yang saya sediakan itu saya membuat kejuaraan, kejurnas, ya, sifatnya Langsung kejurnas ke seluruh Jurnas, Pak, Indonesia. ya? Skala nasional. 3 tahun berturut-turut. Dan peserta dari kabupaten ataupun provinsi yang di luar Sulawesi Utara itu mereka kaget juga kenapa kejuaraan ini setingkat juga dengan kejurnas nasional gitu. Iya. Artinya lebih tahun ke tahun peserta lebih bertambah, ya. Nah, jadi setelah 3 tahun itu muncul juga itu Manado apa itu yang dibuat oleh Manado Manado Vista. Manado Fiesta, Pak, ya. Periode ketiga dilaksanakan itu Manado Vista sama-sama dengan kita waktu launching pertama. Ya, jadi di situ juga Manado Vista ada dibuat pertandingan fotografer underwater, ya. Jadi selama ini saya melihat juga sebagai olahraga untuk pendidikan, ya, untuk rescue segala macam itu, ya. Iya. Selam juga sebagai olahraga prestasi, dan selam juga sebagai industri. Ada pariwisatanya situ, jadi dia lengkap, Pak. Ada pendidikan, Prestasi ada dan prestasi, industri, Pak. ada rekreasinya, Rekreasi juga, betul. ada industrinya, seperti itu. Sehingga muncul rekod-rekod yang kemarin dalam kerjasama POSI juga dengan rekod-rekod, ya, termasuk penyelam terbanyak, rekor muri, pembentangan bendera merah putih dalam air terpanjang itu karena Manado punya magnet pariwisata di sini. Iya. Ya, Manado ini atau Sulut secara keseluruhan itu sudah ada diberikan potensi alam. Kalau di daerah lain mungkin kalau dari laut mungkin ya 50 kilo baru dapat gunung. Betul. Kalau di Sulawesi Utara mungkin 10 kilo sudah di atas gunung. Ya. Nah, olahraga yang di atas gunung berarti bisa para layang segala macam itu. Jadi kita bersyukur, dan khususnya Kota Manado seperti yang Pak Hani sampaikan, ya, kita juga karena Kota Manado di pinggiran pantai, tadi juga KONI akan mewujudkan itu untuk menjadi ikon Manado waterfront city. Sportnya di mana? Di Kota Manado akan dibuat. Ya, kami juga di Selam juga dari KONI, dari Dispora juga memberikan support terhadap olahraga selam ini. Ya, selam ini, Pak, ada banyak juga, ada hoki dalam air. Oke. Ada spearfishing, ya. Dikembangkan juga di Manado itu ya, Pak Freedive Tony, itu ya? masuk di payung di bawah POSI karena dia memakai olahraga peralatan selam seperti itu. Jadi khususnya desain besar ini program dari pemerintah khususnya melalui peraturan presiden nomor 86 kalau nggak salah, ya, tahun 2001. Ya, itu betul, Pak. Cita-cita mewujudkan Indonesia yang unggul, berkarakter, bugar, berprestasi. Tapi outputnya saya lihat juga untuk berjenjang ke 2000, kalau nggak salah 25 tahun, ya. 25 tahun planning pemerintah ini. Dia outputnya itu ke Olimpiade. Jadi PON, Olimpiade. Seperti tadi sudah mau peringkat itu, ya. Jadi khususnya selam, saya mengharapkan juga, dan memang saya lihat sekarang karena sinergitas, jadi kita harus terukur juga mengharapkan bantuan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, rekrut dari kabupaten kota, banyak bakat-bakat yang terpendam. Nah, itu juga menjadi salah satu program POSI Pemprov ini. Jadi kita melakukan rapat kerja dan kita seharusnya menjadi agenda rutin
bahwa setiap tahun itu bisa berpindah-pindah kabupaten kota melaksanakan kejuaraan di tingkat nasional supaya kabupaten kota di Sulawesi Utara itu dikenal oleh peserta dari, jangan cuma di Manado, di Bekeng, ya toh? Jadi nanti di Likupang mungkin Minahasa Pak. Utara, Ya. gitu. Sehingga saya mengharapkan juga pemerintah kabupaten kota yang ada ini mulai juga menginvestasi, artinya mengalokasikan dana untuk pengembangan khususnya selam gitu. Karena atlet selam juga bermanfaat dia karena bisa dipakai juga untuk jadi guide. Iya, Ya kan? betul, Guide betul, dive betul. ke daerah-daerah lain. Jadi seperti berprestasi tapi juga menghasilkan seperti itu. Karena memang selam ini seperti yang Iya. Pak Tony Rawung bilang tadi, olahraga yang komplit ya. Industrinya juga ada, termasuk juga memperkenalkan pariwisata bawah laut yang Iya. ada di Sulawesi Utara. Iya. Yang kalau kita ketahui tidak hanya di Manado, Likupang ada, bahkan sampai ke Bolsel juga ada Pak ya. Iya. Mungkin pemerintah setempat juga bisa mulai menginvestasikan untuk olahraga selam ini. Dan pengusaha juga. Oke, semua pihak berarti Pak Iya, iya. Tony Rawung. Dan terima kasih. Pendengar, kita akan break sejenak untuk mendengarkan yang satu ini. Tetap bersama kami di Dialog Forum Kawan Pagi. Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Karena inspirasi Pro1 RRI. Kembali lagi pendengar, bersama saya Steve Kolibu masih di Dialog Forum Kawanua Pagi dengan mengangkat tema KONI Manado, dukung implementasi desain besar olahraga nasional atau DEBON. Masih bersama narasumber yang berada di Youth Center KONI Manado, ada Sekretaris KONI Manado Pak Hani Kando, kemudian juga Kadispora Kota Manado Bapak Tony Mamahit, dan Ketua Pemprov Posisi Sulut Gregorius Tony Rawung. Di segmen ini pendengar Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0821 9583 5080, sekali lagi 0821 9583 5080. Sambil menantikan untuk penelpon yang masuk, ini salah satunya dari desain besar olahraga nasional ini adalah mengajak masyarakat menjadikan olahraga itu sebagai gaya hidup atau lifestyle Pak ya, biar bisa lebih bugar lagi mungkin. Kalau Pak Hani, Pak Sek melihat apakah masyarakat Manado terutama sudah terbiasa dengan berolahraga? Sebelum kita masuk ke minatnya masyarakat terhadap olahraga, tentunya olahraga ini harus dipromosikan dan menjadi olahraga yang hits sampai orang mau. Bagaimana caranya ya? Olahraga itu harus berprestasi. Oke. Ada beberapa, karena itu menjadi magnet ya, iya, ketika ada yang berprestasi, orang kemudian ingin mengikuti atlet tersebut. Betul. Jadi kalau kita membahas DEBON hari ini itu menjadi tolak ukur bangsa Indonesia. Mari kita kecilkan kembali karena kita berada di KONI Manado. Iya. Beberapa bulan terakhir ini dengan minimnya anggaran karena COVID dan lain-lain, kami coba berputar otak bagaimana agar supaya olahraga itu makin bergeliat. Saya menemukan momentum, bukan saya sebenarnya sih, Ketua Umum menemukan momentum di saat cabang-cabang olahraga yang pulang dari PON, atlet dan pelatihnya sangat dihargai oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Oke, mendapat apresiasi yang luar biasa ya, mendapat Pak. apresiasi. Saya coba beberapa olahraga yang kemarin tidak pergi atau tidak berhasil, saya ajak mereka bicara, saya bicara tentang peluang. Tentunya ini semua atas petunjuk Ketua Umum, saya bicara tentang peluang. Nah, kita bagaimana di PON 2024 nanti Kota Manado itu bisa mengirimkan para juara lagi lebih banyak.
Nah, ada beberapa olahraga yang saya lihat Baik. punya peluang, baik yang ada di darat seperti bela diri, karena itu DNA Dan kita lain. memang Oke Pak, saya jagonya mungkin bela diri. ditahan dulu Pak karena sudah ada penelpon yang Oh masuk. iya, iya. Biar Silakan. penasaran juga kira-kira apa ini yang akan membuat Sulut dan juga Manado bisa membawa pulang medali lagi di PON nanti ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Steve. Iya, dengan siapa di mana? Dengan perwakilan Minahasa Selatan, Cliff Motoling. Oke, Cliff di Motoling. Silakan Cliff. Saya cuma mau menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber. Iya. Begini, kalau saya sebagai masyarakat, ini kan program 25 tahun ya. Jangka waktunya Sampai memang 45 panjang kan, karena salah satunya adalah mengambil bibit-bibit muda, Pak ya. Iya. Kalau begini, saya pengen ada kontribusi yang paling utama itu adalah kepala daerah yang punya jiwa olahraga. Karena tanpa mereka ini kan diambil dari kabupaten dan kota. Nah, mereka itu yang akan mencari bibit-bibit yang ada di setiap sekolah-sekolah yang ada di setiap desa, atau kalau kota kan di kelurahan. Terus disaring, diseleksi, sampai ke tahap nasional. Iya. Jadi karena kepemimpinan kan ini setiap periode kan ada pergantian. Baik itu pengurus juga yang ada di KONI yang membidangi olahraga tertentu. Jadi yang saya sampaikan di sini, yang paling utama itu adalah pimpinan yang ada di daerah itu harus punya jiwa olahraga. Seperti pemimpin yang waktu berapa tahun yang lalu, Bapak Mangindaan. Karena dia konsisten dan dia memang sangat dengan olahraga. Makanya banyak atlet-atlet atau olahragawan yang ada di Sulawesi Utara itu yang Jadi punya prestasi. menurut Cliff tergantung dari kepala daerah juga ya. Iya, harus juga Oke. memang sangat penting juga. Karena dia yang mendesain juga, termasuk dia di dalamnya itu turut ambil andil mendesain olahraga yang ada di daerah yang dia pimpin. Baik, Cliff. Karena juga Ada lagi, bukan Cliff? cuma gimana, Steve? Masih ada lagi. Berhubung waktu juga Oh iya. mungkin Hanya itu bisa saja dipersingkat. Ya. Ya. Mungkin yang lain akan tambahkan. Terima kasih. Oke. Selamat Terima pagi. kasih Cliff di Motoling Binsel ya. Mungkin yang dibutuhkan adalah garansi ketika kemudian terjadi pergantian pimpinan baik itu kepala daerah maupun juga di KONI. Silakan penelpon yang lain kita tampung dulu masih di 0821 9583 5080. Jangan lupa topik kita masih mengenai KONI Manado dukung implementasi desain besar olahraga nasional atau DEPON. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Manado. Mohon maaf Pak dengan Bung Elik Manado. Oke, Bung Elik di Manado. Silakan Bung Elik. Iya, selamat pagi para narasumber. Memang kalau kita lihat, pemerintah sekarang lagi giat mencari bibit-bibit untuk cabang olahraga apapun. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu cabang olahraga panah, itu kan yang berkembang di sudut orang. Bahkan juga kan DP tanpa pelatihan di temuan sana udah buka, malahan orang di sana atlet di sana masih cuma berapa, cuma perempuan cuma satu dua. Karena orang tidak tertarik dengan apapun dia. Dan juga kalau kita mau lihat sekarang, ini cabang olahraga biliar. Nah, di tempat prasarananya nggak ada. Di mana di tempat di sini? Di KONI pun saya dekat KONI. Saya lihat nggak ada tempat latihan untuk biliar. Orang juga sekarang anak-anak muda malah orang cuma pikir tempat biliar di daerah apa sana, 45 Manto sana bermain di sana. Iya. Nah, kalau artinya kalau Pak Eli lihat harus bayar begitu ya untuk main biliar. Utara ini yang cuma berkembang kalau kita lihat cuma bulu tangkis, lari dengan bridge.
dengan catur. Martula yang lain paling bola kaki kita lihat sekarang. Mana kalau Persma ada lagi? Tidak ada, kayaknya pemati suri. Ini loh kita lihat, memang kalau tergantung kepemimpinan daerah. Itu pasti bilang dulu waktu Pak Mangindaan itu bola kaki maju. Bahkan juga ada event Piala Pak Mangindaan. Nah, sekarang coba kita lihat kalau ada. Berarti Pak Eli melihat pemerintah mencoba menjaring bibit muda, tapi kemudian fasilitasnya kalau dari mata Pak Eli belum ada ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Dan satu lagi penelpon masih di line telepon 082195835080. Biar nanti bisa langsung ditanggapi oleh narasumber kita yang ada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Sartono. Oke, Pak Sartono. Di Kombos, Pak? Yes. Ya, silakan Pak Sartono. Ini semua bawa angin segar. Salam olahraga dulu. Dengan Pak narasumber, salam olahraga Pak narasumber. Semoga kita semua di mana ini sehat walafiat. Amin. Menyangkut dengan prestasi. Kalau saya pribadi sebagai tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, saya sangat mendukung sekali. Dan ini sudah membawa angin segar. Kita tidak terlalu membahas terlalu jauh, karena juga lebih ingat waktu ini. Jadi mudah-mudahan ke depan lagi tetap pertahankan terus dulu, karena sudah banyak yang diprestasi. Walaupun ini membawa nama hal apa semua ini, tapi kita minta juga ada sponsor-sponsor untuk mendukung hal itu. Sponsor-sponsor, karena kita di Manado ini banyak pengusaha-pengusaha, dengan juga ya makanan dari pemerintah. Kita mau juga ada sponsor-sponsor pengusaha-pengusaha yang ada di Manado. Itu saja. Selamat pagi, Merdeka. Selamat pagi, terima kasih Pak Sartono ya. Kemudian meminta kalau boleh dari mendapat dukungan dari dunia usaha, pengusaha yang lain sebagainya juga. Mungkin dari Cliff dulu di Motoling, mungkin Pak Kadis bisa menanggapi nih Pak, karena menjelaskan sedikit bagaimana cara menjaring bibit muda, mungkin itu maksud dari Cliff, dan garansi kepada masyarakat ketika terjadi pergantian pemimpin Pak. Ya, terima kasih atas masukan dari Pak Cliff di Motoling tadi. Bagaimana komitmen dari pemerintah agar supaya ini prestasi olahraga yang ada di Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus di Kota Manado, ini bisa berjalan. Terima kasih Pak Cliff, dan kami dari Dinas Pemuda Olahraga menjamin bahwa pemerintah akan terus berkomitmen agar supaya dunia olahraga yang ada khususnya di Kota Manado dapat lebih maju. Walaupun ada terjadi kepemimpinan di sana. Pergantian pemimpin ya Pak. Ya, karena dari Dinas Pemuda Olahraga memang sudah diprogramkan lewat kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Olahraga ini berkesinambungan. Mulai dari usia dini sampai dia atlet berprestasi. Jadi tidak usah khawatir Pak Cliff. Kalaupun ada terjadi pergantian kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah periode, punya masa. Nah, tetapi kami dari Dinas Pemuda Olahraga akan terus berkomitmen lewat program dan kegiatan yang ada. Demikian. Baik ya. Terima kasih Pak Tony Mamahit, Pak Kadispora Kota Manado. Nah ini mungkin kalau untuk pertanyaan Pak Elik, Pak Sek nih, Pak Hani nih boleh nih menjawab ini Pak Elik, yang cabang olahraga katanya penjaringannya masif sekali, tapi kemudian ketika masyarakat ingin mencoba beberapa olahraga, fasilitasnya belum ada atau mungkin agak susah. Bagaimana nih Pak Hani melihat? Oke.
Dengan Pak siapa tadi yang? Pak Elik. Pak Redi. Terima kasih, salam olahraga. Terima kasih atas saran dan masukan dari Pak Redi. Ini perlu saya jelaskan. Sebenarnya cabang olahraga KONI itu adalah induk dari olahraga. Dan KONI itu membina, memberikan masukan dan saran kepada cabang olahraga. Nah, ada beberapa cabang olahraga yang klubnya itu belum terbentuk. Dan selama berbulan-bulan KONI menyurat. Salah satu olahraga yang disebutkan tadi. Jadi begini ya, kita tidak boleh berpikir sebuah cabang olahraga itu dibangkitkan oleh pemerintah. Cabang olahraga itu dibangkitkan oleh motivasi, keinginan, dan bakat berolahraga dari cabang olahraga tersebut. Jadi bukan bilang, oh pemerintah tidak memperhatikan cabang olahraga kanikir misalnya. Saya nggak mau sebut olahraga apapun. Yang olahraga tertentu ya Pak. Ya kan? Nah, kanikir. Udah banyak yang datang ke saya, bolak-balik ke saya bilang, kamu buktikan dulu. Kamu buktikan dulu, kamu punya atlet, kita bantu. Jangan datang ke kita cuma bilang kita mau bentuk olahraga ini. Ya udah saya bilang silakan, saya tunggu. Nah, bagaimana mengembangkan mendapatkan atlet? Dari mereka kita akan memantau setiap kegiatan mereka. Baik. Karena makanya ada beberapa hari yang lalu saya sempat kirim di WA grup, tolong semua cabang olahraga yang sudah melaksanakan seleksi laporkan ke KONI. Jadi sebenarnya pembentukan cabang olahraga itu dari minat dan bakat dari olahraga tersebut juga. Oke, dari masyarakat dulu. Artinya pemerintah dan KONI kemudian bisa mewadahi saja ya. Tapi setelah dia ada. Iya, harus dari muncul dari masyarakat betul. dulu. Jadi saya pernah berdiskusi dengan salah satu pakar olahraga. Ini WA saya dengan beliau. Saya bilang syarat cabang olahraga untuk menjadi prioritas. Ini sempat disebut Bapak yang tadi nih. Satu, memiliki organisasi yang sah sesuai aturan keanggotaan KONI. Jadi tidak boleh berbeda dengan KONI. Dua, memiliki 5 klub dojo, dojang, sasana. Oke. Kira-kira itu nama-namanya ya. Harus punya 5 klub. Nanti kalau bertanding kalau cuma 3 langsung 1, 2, 3 mereka. Juara terus dari klub tersebut ya. Iya kan? Terus 3, pernah melakukan kejuaraan antar klub dalam kurun 1 tahun terakhir. Nah, kayak Posi begini kan sering melakukan kejuaraan. Selalu ini Posi. Ya kan? Keempat, memasukkan program kerja tahunan ke KONI. Itu yang saya minta beberapa cabur. Mana program kerja kalian? Bagaimana kita tahu prestasi tanpa ada program kerja? Cabornya tidur. Ya kan? 4, memasukkan 5, memiliki program latihan atlet untuk menuju Porprov dan PON. Oke. Ya kan? 6, ikut serta dalam Porprov. Tujuan dari Pemkot Manado itu Porprov dan selalu kita juarai. Nomor 7, memiliki tempat latihan sederhana atau mewah nanti akan kita pikirkan bersama-sama. Yang penting sudah ada dulu tempat latihan. Memiliki sekretariat, berarti pengurusnya sudah ada kan? Iya. Memiliki sekretariat. KONI Manado menyiapkan sekretariat bersama. Anda tidak perlu sewa gedung. Lebih baik sewa gedung itu dipakai untuk pembinaan prestasi. Ruang KONI Manado ini cukup luas untuk menjadi sekretariat bersama. Sekretariat cabur itu kan hanya untuk surat menyurat. Sedangkan ruang rapat di KONI ada 4. Silakan pakai yang mana, gratis. Itu dukungan pemerintah. Itu yang jawaban dari Pak Cliff tadi, dukungan pemerintah. Khusus Kota Manado itu luar biasa saat ini. Sebenarnya saya pengen menjawab tadi. Dan ke-9 ini adalah jawaban nomor audiens nomor 3. Kalau ingin maju, olahraga itu harus memiliki kemitraan atau sponsor atau bapak angkat. Nah, kenapa tidak pernah dilaksanakan selama ini?
Saya sudah berhasil membuat 2 cabang olahraga di bawah kota Manado dan provinsi. Ada Bapak angkat. Nanti kalau ada waktu mampir hari Sabtu mereka berlatih tanpa uang dari PPLP maupun PPLPD. Terima kasih. Sudah dijawab semuanya. Terima kasih, luar biasa memang. Tepuk tangan dong yang di sini. Nah ini mungkin pertanyaan Pak Sartono juga mengenai mitra atau sponsor. Ini kan kalau POSI kan sudah sering ya Pak ya, Pak Tony ini menggelar kejuaraan baik daerah maupun juga nasional. Ini kalau cara menggait sponsornya ini bagaimana Pak? Atau bantuan-bantuan dari mitra, dari pengusaha lain dalam membantu atau mendukung kegiatan-kegiatan dari POSI ini Pak? Ya, baik. Memang yang kendala dulu dengan sekarang pasti berbeda. Ya, kita bicara the bond dulu ya, marwah daripada tujuan pemerintah membuat peraturan presiden ini tentang the bond. Ini saya lihat kan dia berjenjang sampai ke 5 tahap. Tahap pertama adalah membangun fondasi penyelenggaraan terhadap the bond. Ya, ada regulasi-regulasi seperti itu. Regulasi pemerintah, ke swasta juga. Itu tugasnya Dispora yang berjenjang dari kabupaten kota, provinsi sampai ke departemen. Kemenpora ya Pak, Kemenpora. Jadi tahapan 2021-2024 ini yaitu penguatan untuk penyelenggaraan. 2025 mungkin sudah mulai pembinaan dan prestasi seperti itu. Jadi ketika semua stakeholder baik swasta juga memahami bahwa olahraga ya habitat atau masyarakat ini peduli terhadap olahraga, pemerintah mensupport, swasta juga akan mengikuti, ya kan? Karena pemerintah membangun penyelenggaraan The Bond ini kan untuk tujuan prestasi dunia, yang mana nanti akan dipilah-pilah, ada komparatif, komparatif cabang olahraga yang mana tidak semua orang mau ikut, gitu. Tapi secara nasional tujuan pemerintah bahwa Indonesia nanti akan menjadi peringkat 5 besar di tahun 2024. 2044 Pak. 2044. Itu tujuan dari pemerintah sehingga mewakili Indonesia bukan seluruh provinsi. Jadi itu nanti pemerintah yang bikin, dan kami sebagai cabang olahraga juga melihat posisi kita di mana gitu. Kalau memang Sulawesi Utara dari dulu juga berkontribusi terhadap prestasi, medali, tiap PON juga ada gitu. Tapi saya juga sebagai ketua juga belum puas dengan hasil itu karena ada menjadi kita punya bahan untuk mengevaluasi kekurangan kita di mana gitu ya. Saya mengharapkan juga sponsor swasta dan bantuan dari pemerintah ya. Nggak banyak-banyak sebenarnya, kalau setiap tahun kalau menurut saya 150 juta kan PL tambah dengan swasta itu sudah bisa menyelenggarakan pertandingan gitu. Dan ini kan ada melibatkan juga angkatan laut, polisi air gitu. Jadi kalau mereka juga membantu, kemungkinan cuma isi bensin seperti itu dah. Jadi integrasinya ini yang perlu kita bangun. Membangun regulasi dari stakeholder, dari pemerintah sendiri, gitu dong. Jadi saya harapkan sponsor berjalan, bantuan dari pemerintah juga, dan kita harus memilih olahraga yang unggul, ya kan, komparatifnya Sulawesi Utara apa gitu. Baik, ya, Pak Hani mungkin ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, silakan Pak. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari penanya nomor 2 mungkin tadi. Pak Eli, Pak. Ya, beliau sempat menyebutkan beberapa nama cabang olahraga, opsi biliar. Di KONI Manado ada sarana
untuk berlatih biliar. Dan itu dikoordinir oleh Popsi Kota Manado yang diketuai oleh saudara Erik Mosal. Mereka bisa berlatih setiap waktu. Ruangannya sudah diperbaiki, sudah tidak panas lagi, sudah dipasang. Sudah sangat nyaman. Sudah Pak, nyaman. Ya. Tetapi kendala saya pelajari beberapa bulan ini salah satu adalah cabur biliar. Kita susah sekali membedakan mana atlet dan mana petarung. Betul, Pak. Biliar itu kadang-kadang begini, saya pernah datang cabang olahraga biliar, bawa proposal mau ke Jakarta. Saya atlet biliar, saya cek background, enggak kok, dia cuma petarung di mana yang kebetulan ingin terbang ke Jakarta memperebutkan hadiah 100 juta. Tapi bukan dalam daftar atlet. Demikian juga saat ini sejak minggu kemarin sampai sekarang, tadi penanya sempat bertanya tentang olahraga bridge. Sedang berlangsung, KONI Manado goes to Asian Games. Langsung. Jadi loncat ini, loncat jauh. Asian Games. Ya kan? Loncat jauh. KONI Manado sedang menyelenggarakan seleksi nasional untuk Asian Games di Hangzhou. Dan untuk olahraga panahan sedang dibentuk organisasinya, ketuanya sudah ada yang bersedia dan mau berkorban untuk panahan, tinggal insan panahan yang meneruskannya. KONI hanya membuka jalan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kami buka lagi penelpon untuk 2 penelpon terakhir karena waktu juga sudah tidak cukup di 082195835080. Tapi Pak Kadispora, Pak Tony Mamahit, mungkin ada yang ingin ditambahkan soal mitra atau sponsor ini, karena kita ketahui bersama pas bulan November lalu saya sempat bertanya ke Pak Menteri, itu katanya untuk beberapa cabang olahraga sudah ada dipilih Bapak angkat dari BUMN, bank-bank yang ada di Indonesia kan. Kalau di Manado bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin tambahan aja bahwa dunia olahraga ini kita mengacu kepada sekarang Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ini pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 memang pemerintah yang mendrive olahraga, baik dia di tingkat pusat yang drive kementerian, di tingkat provinsi yang mendrive Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, dan di tingkat kota tentu Dinas Pemuda Olahraga Kota dan Kabupaten. Nah, tetapi untuk mendrive ini kan tidak mungkin ditangani hanya sepihak Dispora dari sendiri ya, pemerintah saja. Nah, oleh sebab itu pemerintah membuka atau memberi ruang kepada insan olahraga dan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah mendrive olahraga ini, baik dia kabupaten kota, provinsi maupun nasional, Pak ya. Nah, oleh sebab itu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk membentuk klub-klub dari masing-masing cabang olahraga. Nah, pada saat mereka membentuk klub, nah ke tingkat yang lebih atas mereka membentuk juga satu wadah untuk mewadahi setiap klub. Nah, itulah yang ada sekarang KONI. Nah, KONI ini mitra daripada pemerintah bersama-sama untuk membangun dunia olahraga yang ada di tanah air. Baik. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah lewat Dinas Pemuda Olahraga Kota Manado, kami seperti yang saya sampaikan tadi terus bersinergi dengan mitra kami, yaitu KONI,
sebagai induk organisasi yang ada di Kota Manado. Nah, beberapa hari lalu, dan ini sudah menjadi agenda tahunan kami, itu ada rapat koordinasi yang diwadahi oleh Dinas Pemuda Olahraga. Rapat koordinasi ini kami libatkan semua cabang olahraga di bawah naungan KONI. Nah, ada beberapa rekomendasi yang kami dapatkan lewat rapat koordinasi. Nah, salah satu rekomendasi agar supaya cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI boleh berkompetisi atau boleh mengorbitkan atlet-atlet yang pada kemudian hari akan membawa nama harum Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara maupun Indonesia, maka kalau boleh setiap cabang olahraga mencari orang tua asuh. Nah, agar supaya tidak berharap sepenuhnya kepada pemerintah ataupun kepada KONI sebagai induk dari organisasi olahraga. Sebab kalau cuma berdasarkan atau berharap kepada pemerintah, nah ini dia dana kan terbatas. Pemerintah kan bukan cuma bidang olahraga saja, yang akan Pak, diurus, toh ada bidang pembangunan, ada bidang kemasyarakatan. Nah, oleh sebab itu rekomendasi yang didapat pada saat kita mengadakan rakor, nah itu tadi agar supaya masing-masing cabang olahraga cari orang tua asuh. Cari orang tua asuh atau bapak angkat ya, Pak. Kami optimis di Kota Manado banyak orang tua asuh yang bisa menangani satu cabang olahraga. Kalau satu cabang olahraga ditangani oleh satu orang tua asuh, saya percaya ini olahraga ini bisa berkembang dan berprestasi, ya, Pak, ya. bisa berprestasi di kemudian hari. Saya kira untuk Baik. sementara demikian. Terima kasih, Pak, ya. Mungkin Pak Gregorius Tony Raung, Ketua Pengprov Posi Sulut. Mohon maaf untuk pendengar, berhubung waktu juga sudah tidak cukup, kita tidak bisa lagi menerima penelpon walaupun banyak yang masuk. Harapannya Pak untuk olahraga, terutama olahraga selam di Sulawesi Utara, Pak. Ya, Pak, tinggal meningkatkan prestasi terhadap pembinaan-pembinaan dan mencari atlet-atlet yang baru, karena yang lalu sudah sering, sudah 2-3 kali ikut PON, jadi perlu regenerasi. Saya seperti itu. Jadi saya kebetulan minta izin Pak pembawa acara, saya juga Ketua Harian KONI Manado. Iya. Sehingga saya juga perlu menyampaikan bahwa KONI Manado ini punya visi. Kita sebagai pembina daripada olahraga, kita punya visi bahwa di youth center sini atau di KONI sini, bagaimana kita membangun itu sport tourism, ya. Jadi ada satu juga yang one stop service. Artinya begini, bukan lapangan bola kaki itu nggak bisa. Olahraga-olahraga yang cuma memerlukan space yang sedikit, itu mereka bisa di sini pakai, ya. Jadi harus kerjasama dengan Pak Tony juga di Spora supaya menyampaikan adalah 16% kan orang boleh pakai itu. Jadi seperti itu. Jadi mereka punya fasilitas latihan, tapi mereka juga melaksanakan kompetisi dan ada penonton Pak diatur itu. Sehingga dia menjadi rekreasi juga. Di samping dia menguji apa yang dia latih, dia mau juga tantangan seperti itu. Nah, di mana tuh orang? Sekarang ada meja biliar situ. Mau bau nih berdiri di pinggir meja, kan nggak bisa. Seperti itu salah satu. Jadi bagaimana KONI juga punya tanggung jawab dan cabur harus juga validasi untuk struktur pengurusnya juga dan bertanggung jawab terhadap ketika mereka memegang tumpuk sebagai ketua cabur seperti itu. Kami mengharapkan seperti itu dan kami KONI mencoba memfasilitasi semua itu kekurangan sehingga seperti tadi ada
bendanya itu ya mereka juga kemari lihat-lihat, ada fasilitas semua gitu. Walaupun tidak bukan yang ada, bukan hoki apa segala macam ya, bola kaki nyanda gitu. Jadi ada outdoor, indoor yang membutuhkan cuma area yang sedikit, yang kecil. Betul. Jadi harapan kami juga pemerintah dukung gitu. Mudah-mudahan. Kebetulan di sini ada Pak Kadispora juga. Terima kasih ya Ketua Harian KONI Manado dan juga Ketua Pemprov Posisi Sulut Gregory Soni Rawung. Kemudian juga Pak Hani, mungkin singkat saja Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait implementasi DeBond di Kota Manado ini Pak? Ya, DeBond Kota Manado itu tidak akan lepas dari peran KONI Manado. Kenapa saya selalu berbalik ngomong KONI Manado? Karena saya sekretaris KONI Manado. Ya. DeBond itu ya adalah wilayah Komite Olimpiade Indonesia. Karena kita diskusi di KONI, maka saya akan menyambung saja apa yang disampaikan oleh ketua harian saya. Di KONI ini sebenarnya bisa menampung sekitar 11 sampai 14 cabang olahraga di dalam dan di sekitar gedung KONI Manado. Jadi, tetapi ke-11 cabang olahraga sampai 14 cabang itu tidak untuk umum. Oke, untuk atlet ya Pak? Itu pemusatan atlet. Yang umum hanya satu, jalan sehat dan lari sehat. Yang lain adalah pemusatan atlet. Jadi fungsi controlling yang ada dalam peraturan organisasi KONI, kita jalankan di sini hingga mudah. Kita membuat rekomendasi ke kepada Kadis supaya nanti di tahun depan misalnya saya bilang, waduh Pak, cabang olahraga ini sering berlatih PPLD di sini, ini dokumentasinya. Cabang olahraga ini tidak pernah berlatih atau hanya seminggu sekali. Itu bisa kita berikan rekomendasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hani Kandau, Sekretaris KONI Manado. Dan untuk menutup mungkin Pak Tony Mamahit, Kadispora Kota Manado, ada harapan yang ingin disampaikan dengan adanya desain besar olahraga nasional ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin di akhir dari dialog ini, kami dari pemerintah Kota Manado, agar supaya desain besar olahraga nasional boleh terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada, maka kami meminta dukungan dari semua pihak, baik dia dari insan olahraga, di bawah naungan KONI yang membidangi semua cabang olahraga maupun dari masyarakat agar supaya bersama-sama untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dituangkan lewat Dinas Pemuda Olahraga maupun yang sudah dituangkan lewat program dan kegiatan dari induk organisasi dalam hal ini KONI. Sebab kalau kita berjalan sendiri-sendiri, saya pesimis tujuan dari DeBond 2045 bisa tercapai. Tetapi kalau kita bergandengan tangan, semua pihak terlibat di dalamnya, saya optimis bahwa apa yang diinginkan lewat DeBond bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tony Mamahit, Kadispora Kota Manado, dan juga pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan maupun juga menonton kami di YouTube channel RRI Manado. Mudah-mudahan dengan KONI Manado mendukung implementasi desain besar olahraga nasional ini atau DeBond ini bisa meningkatkan olahraga yang ada di daerah kita tercinta ini. Bahkan juga sudah ditampakkan oleh Pak Kadis bahwa kita harus bersama-sama membangun olahraga di Manado, tidak hanya Kadispor, tidak hanya Dinas Pemuda Olahraga, tidak hanya KONI, tapi juga masyarakat di Manado dan juga Sulawesi Utara untuk bisa terus mendukung dan bisa membuat Sulawesi Utara dan juga Manado bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi tidak hanya di lokal tapi juga bisa sampai ke tingkat dunia. Saya Steve Kolibu dari
Gedung KONI Manado Youth Center Megamas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di Dialog Forum K2 edisi selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.